Perkenalkan, nama saya Ananda Hanif, tinggal NIK Mas 2021 13486. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman berorientasi objek saya. Pertama-tama saya akan melakukan pengelolaan file atau mengorganisasi file terlebih dahulu menggunakan package. Kali ini saya akan mengorganisasi file ini seperti folder backgraph, file hashmap, mahasiswa.java, serta mahasiswa aksi.java. Pertama-tama kita akan membuat folder di ini dengan nama folder minggu 5. Lalu di dalam folder minggu 5 kita akan buat folder lagi, yaitu back serta folder graph. Lalu saya akan membuat satu folder lagi, yaitu array list. Folder array list ini akan saya jadikan sebagai package, dan nantinya maka folder minggu 5 akan jadi sebagai root. Dalam root folder terdapat package array list serta dua folder, yaitu back dan graph. Lalu folder back dan graph akan saya masukkan ke dalam package array list. Package sendiri merupakan suatu fitur yang terdapat Java, kita gunakan sebagai cara untuk mengelompokkan file atau mengorganisasi suatu file yang banyak. Dengan menggunakan package, kita dapat melakukan organisasi file sehingga satu folder itu terlihat lebih rapi. Package dapat menampung beberapa jenis file seperti kelas dan lain sebagainya. Jadi langsung saja kita buka VS Code kita. Kita open folder, kita buka folder yang barusan kita buat. Dan di dalam folder ini kita buat file Java terlebih dahulu, seperti mahasiswa.java, lalu mahasiswa aksi.java. Lalu yang terakhir kita akan membuat file dengan nama hashmap.java. Lalu di dalam folder hashmap.java kita akan mengcopy program terlebih dahulu dari file GitHub. Kita copy semua. Lalu kita masukkan di folder hashmap. Maaf, di file hashmap. Maaf, ini kita samakan dulu nama package-nya sesuai dengan nama package yang kita tulis. Di sini saya menulis array list. Lalu bagaimana cara kita mengirimkan file hashmap ini agar bisa masuk ke array list? Caranya, kalau di masih tulisannya merah, maka kita akan klik tanda seperti ini dan klik move hashmap Java to package array list. Jadi dengan perintah ini kita akan memindahkan file hashmap Java ini ke dalam package array list. Kita klik, maka yang tadinya file hashmap Java terdapat
di root minggu 5 atau folder minggu 5, maka akan otomatis pindah ke dalam package release, dan maka tulisan package release-nya sudah benar, tidak ada tanda merah lagi. Dan kita lakukan cara yang sama terhadap file mahasiswa.java serta mahasiswa aksi.java. Sama seperti tadi, kita samakan dulu nama package-nya. Lalu kita klik lambang lampunya dan move to package release. Kita klik, lalu terakhir mahasiswa aksi.java. Kita samakan lagi nama filenya. Sekarang file-file tadi kita simpan ke dalam package release. Lalu saya akan menjelaskan tiga program dari ketiga program dari tiga file ini: mahasiswa.java, mahasiswa aksi.java, serta hashmap.java. Langsung saja saya jelaskan mahasiswa.java. Di sini sama seperti tadi, yaitu terdapat package release. Karena mahasiswa.java saya simpan di dalam folder package yang bernama package release. Lalu di dalam kelas mahasiswa terdapat private string name, dan private release double nilai. Lalu di public mahasiswa kita ini sialkan ketiga ini tadi, yaitu string nama, string name, serta release double nilai. Lalu di sini di dalam public mahasiswa terdapat this nama sama dengan nama, this name sama dengan name. This merupakan suatu fungsi yang untuk kita dapat untuk mengakses objek tersebut. Jadi this date nama kita menuliskan ini, nantinya this akan mengakses objek dari nama tersebut. Misalnya nama Budi, maka this akan mengakses nama Budi. Lalu public string get nama kita masukkan. Get itu akan fungsi untuk mengambil elemen pada indeks tertentu. Itu saja dari file mahasiswa.java. Lalu saya akan lanjut ke mahasiswa aksi.java. Lanjut yang kedua, saya akan menjelaskan file mahasiswa aksi.java. Di dalam mahasiswa aksi.java seperti tadi, kita masukkan ke package release. Lalu di sini ada perintah untuk membuat objek release untuk menyimpan data mahasiswa. Jadi release adalah suatu fungsi yang dapat menyimpan data secara dinamis, dan kita tidak perlu memasukkan nilainya di awal. Dan ini ada fungsi untuk menambahkan data mahasiswa dalam release. Jadi setelah kita selain dapat menyimpan, kita juga dapat menambah data mahasiswa tersebut untuk nantinya disimpan di dalam release dengan menggunakan fungsi add. Add merupakan fungsi yang terdapat pada release yang digunakan untuk menambah data. Di sini kita bisa release double nilai 1, yaitu sesuai nilai yang nama nilai yang akan ditambahkan, dan nilai 1 yaitu kita tambahkan add atau tambahkan, dan yang kita tambahkan adalah IPK 4.0. Sini yang saya akan tambahkan nilai tes IPK dari mahasiswa. Lalu di sini kita akan menampilkan data mahasiswa dan IPK menggunakan iterator. Iterator adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mengakses nilai, yaitu iterator akan mengakses nilai ini. Setelah diakses oleh iterator, maka iterator juga akan menampilkan data tersebut. Maka iterator setelah mengakses, maka akan menampilkan nilai 1 ini. Lalu juga akan menampilkan sistem out print, yaitu nama mahasiswanya yaitu Budi, get nama name ini 1 2 3 4 5, dan IPK yaitu dari ininya.
Lalu coba kita jalankan. Di sini dapat jalan ya, nama mahasiswanya adalah Budi sesuai ini, NIM-nya adalah 12345, IPK-nya adalah 4 sesuai apa yang kita tambahkan yaitu nilai 1. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang hashmap.java. Oke, terakhir saya akan jelaskan tentang hashmap.java. Di sini sama seperti kita masukkan dulu hashmap.java ke dalam package ArrayList seperti cara yang sudah saya tampilkan, yaitu dengan mengklik tombol seperti icon lampu terdapat di sebelah seperti ini. Lalu sini ada perintah membuat objek hashmap untuk menyimpan data mahasiswa. Jadi ArrayList ini kita akan buat untuk menyimpan data mahasiswa nanti yang kita inputkan. Dan sini ada loop atau perulangan utama untuk meminta input dari pengguna. Kita ini menggunakan perulangan while. Kenapa kita menggunakan perulangan while? Karena perulangan while akan dijalankan atau akan looping jika perintah yang kita masukkan adalah sesuai perintah kondisinya. Di sini kondisinya adalah tambah, lihat, dan exit. Jika kita memasukkan file nama sesuai ini yaitu tambah, maka dia akan menambah data. Jika kita masuk lihat, maka dia akan melihat data. Jika exit, maka dia akan keluar dari program. Lalu while kita akan teruskan ke jika misalnya inputannya tidak sesuai, maka while akan meng-close. Jadi loopnya akan berhenti jika inputan yang kita masuk tidak sesuai. Di sini ada percabangan if, yaitu suatu percabangan yang kita pakai karena jika if kita masukkan maka kondisinya benar, maka dia akan melakukan aksinya di sini adalah if-nya yaitu melihat data serta exit dari programnya. If di sini kita masukkan yaitu system out, masukkan nama mahasiswanya, masukkan NIM mahasiswa serta masukkan nilai dari mahasiswa tersebut. Dan kita juga melakukan menggunakan percabangan if untuk mengecek apakah nama sudah ada dalam hashmap atau belum. Jika misalnya if belum ada, jika misalnya if ada, maka data akan tampil. Tetapi jika kondisinya belum ada, maka akan else. Maka kita harus memasukkan data yaitu NIM nilai ke dalamnya, ke dalam inputan ini. Dan ini adalah fungsi else if-nya, yaitu dari if-nya, jika if-nya sesuai kondisi, maka dia akan melakukan aksi else if, yaitu menampilkan data mahasiswa yang sudah disimpan. Mari kita jalankan. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu tambah, lihat, dan exit. Misalnya kita masukkan kata-kata di luar tambah, lihat, dan exit, maka dia akan perintah tidak dikenali karena perulangan while akan berjalan jika sesuai perintah yang dikondisikan yaitu tambah, lihat, dan exit. Mari kita coba klik sesuai yang dikondisikan yaitu tambah. Pertama kita masukkan nama mahasiswa, tulis nama saya Ananda. Lalu kita masukkan NIM-nya, saya A11 2021 13486, dan terakhir masukkan nilai dari saya yaitu 98. Lalu kita enter. Lalu dia akan mengulang lagi yaitu meminta inputan untuk kita bisa melihat data tersebut, yaitu klik lihat. Dan ini namanya sudah muncul, data sudah muncul yaitu nama Ananda, NIM A11 2021 13486, nilai 98. Lalu kita exit untuk keluar dari program. Ya, maka program akan berhenti dan perulangan juga akan berhenti. Segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang tugas pemrograman berorientasi objek ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan sekian, terima kasih.